Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Darmadi, masih di channel Sarjana Agro. Untuk teman-teman, kali ini saya akan membahas seputar unsur hara pada tanaman. Bagaimana tentang pengaplikasian nutrisi yang tepat pada tanaman, juga ciri-ciri kekurangan unsur hara dan lain-lain sebagainya. Unsur hara itu yang saya tahu itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman melalui akar, juga daun bisa. Yang pertama, dalam nutrisi itu, dalam unsur hara pada tanaman itu ada dua bagian. Yang pertama ada unsur hara makro dan yang kedua ada unsur hara mikro. Dalam unsur hara yang meliputi dalam unsur hara makro yaitu ada N dan P juga K. Dalam unsur hara mikro ada Zn seperti Mg, seperti Mn dan lain-lainnya. Ada juga boron. Nah, di sini kita akan membahas itu semua. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, juga share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian ingin tahu bagaimana dan apa yang akan saya jelaskan terkait dengan unsur hara dan bagaimana ciri-ciri dalam tanaman yang kekurangan unsur hara, mari kita ikuti video ini. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Sam di sini. Mas Sam ini termasuk dengan petani. Beliau juga yang memahami tentang kekurangan unsur hara. Nah, ini contoh tanaman yang merupakan tanaman yang tidak optimal. Kalau unsur hara ini, kalau dilihat dari tanaman cabenya ini banyak kekurangan unsur hara makro. Kenapa dikatakan unsur hara makro? Karena dari tanaman cabenya sendiri sudah tidak begitu optimal dari pertumbuhannya. Untuk penjelasannya, kita coba lihat di bawah ini. Nah, di sini ada cabai, ini cabai tipe putih. Nah, ini kalau kekurangan unsur hara makro biasanya N-nya itu seperti ini. Daunnya itu biasanya kelihatan agak kekuning-kuningan. Nah, dia kalau seumpama tidak dikasih pupuk N, biasanya dia akan kuning dan gugur. Itu untuk kekurangan unsur N. Nah, sedangkan untuk unsur P itu biasanya terlalu hijau daunnya. Nah, seperti contoh ini. Nah, ini terlalu hijau daunnya. Nah, kalau seumpama terlalu hijau, dia akan sulit untuk berkembang. Nah, kemudian untuk unsur kalium itu biasanya di ujung daunnya ini. Nah, ini biasanya masih kelihatan kekuning-kuningan. Cuman dia akan masih tumbuh untuk ke atas. Nah, jika tidak dikasih unsur kaliumnya, otomatis dia akan terhambat seperti ini terus dan akan sulit untuk berbuah. Seperti itu. Nah, untuk pemupukan itu, untuk cabai jika sudah tanam awal itu jangan langsung dipupuk. Biasanya kan petani kan umur 15 HST itu sudah dipupuk. Nah, ini jangan dulu. Yang penting dasarannya sudah dikasih dulu. Jadi dia untuk mengacu ke pertumbuhan dulu. Nah, di umur 45, nah itu baru nanti kita kasih pupuk NPK. Nah, NPK itu bisa disemprot, bisa dipupuk di bawah, bisa ditugal atau bisa dikocor. Nah, untuk musim penghujan ini biasanya kita sering pakai yang semprot dulu. Nah, untuk yang tugal itu biasanya setelah disemprot baru tugal. Nah, untuk dosisnya biasanya itu dalam per 1000-nya itu dikasih 1 kilo mutiara. Jadi 1 kilo itu kita taruh di bak. Nah, nanti itu diambil satu gelas aqua. Satu gelas aqua itu dimasukkan ke tangki untuk dikocor. Seperti itu terus sampai habis. Nah, untuk semprotan itu kita biasanya pakai NPK cair.
NPK cair itu kita semprot biasanya di umur sekitaran 30. Jadi kita umur 1 HST sampai 30 itu gak usah pakai pupuk-pupuk yang lain sudah. Karena di dasarnya itu sudah banyak pupuk yang lengkap. Karena dasarnya saya pakai biofosfat. Biofosfat mungkin teman-teman bisa nyari di toko pertanian, di sana punya Javamas. Jadi bisa dicari sudah. Kalau yang lain mau pakai yang apa namanya pupuk organik dan lain sebagainya, monggo, nggak apa-apa. Dari seperti itu kita harus tahu waktu pupuknya. Kadang kita mupuk hanya mupuk. Nah, kenapa kita harus tahu waktunya? Karena jika kita tidak tahu waktunya, biasanya itu daun itu akan terbakar atau dikatakan itu gosong. Nah, kalau sudah daun gosong, itu sulit untuk memperbaiki lagi. Seperti itu. Nah, jadi untuk pemupukan itu unsur hara makro yaitu di umur 45 itu kita sudah main semprotan apa sistem pupuk semprot sama sistem pupuk kocor atau tugal itu. Untuk pemupukannya itu kita biasanya ditaruh di sini. Maaf ya, di sini biasanya kita kasih lubang baru kita tugal. Kalau di musim penghujan itu yang cocok itu ditugal. Karena dia kan sudah lembab. Jadi kalau sama dikocor untuk penyerapan pupuknya itu akan lebih cepat. Tapi kalau sama ditugal, dia makanannya akan diambil sedikit demi sedikit. Karena apa? Tanahnya sudah lembab. Seperti itu. Nah, untuk menghindari terbakarnya itu, yaitu kita harus tahu waktu pupuknya. Jadi, waktu yang tepat untuk dipupuk di cabai ini di umur berapa. Dan untuk penyemprotannya itu yang tepat di umur berapa. Nah, untuk hama penyakitnya harus kita sering lihat dulu di lapang. Jadi, jika seumpama itu ujungnya sudah mulai agak keriting seperti ini, nah, itu biasanya akan serang trip biasanya. Nah, trip kalau sudah trip menyerang, dia akan dihinggapi oleh kutu-kutuan di situ. Nah, untuk penyemprotannya itu bisa pakai imidacloprid sama abamectin untuk bahan aktifnya. Jadi teman-teman bisa nyari di toko pertanian yang diacukan itu bahan aktif, jangan merek loh ya. Itu. Kalau merek saya biasanya pakai Zikat. Zikat itu biasanya untuk ulat, kutu-kutuan, lengkap di situ. Kalau seumpama tidak ada Zikat, bisa pakai Confidor atau Anidor gitu kemarin saya beli itu. Cuman yang agak tinggi dosisnya itu. Kalau yang Zikat itu kalau nggak salah itu 50 WP. Kalau Confidor itu 70 WP. Jadi lihat serangannya dulu. Kalau seumpama serangannya itu rendah, kita pakai dosis yang rendah. Tapi kalau serangannya parah, kita pakai dosis yang agak tinggi di situ. Oh, gini. Untuk kocor itu memang jarang dianjurkan karena kan kita lihat musim juga. Nah, jika itu di musim penghujan, kita mending main tugal. Karena kalau sama kita ke sistem kocor, itu makanan akan cepat terserap di situ. Terserap dan jika sudah kelebihan unsur hara makro, tanaman juga gak akan optimal. Jadi tanaman itu mintanya itu yang sekiranya makanan itu tercukupi. Dalam artian tercukupi itu dia makan sedikit demi sedikit yang nantinya tanaman itu bisa berbuah lebat dan tanaman juga bisa optimal di situ. Nah, untuk musim kemarau yang dianjurkan memang untuk pemupukan itu di kocor. Karena apa? Dalam musim kemarau dia kan tanah kan tidak bisa lembab dan air pun kita juga masih sulit biasanya untuk kegiatan pengairan dan lain sebagainya itu akan sulit. Makanya kita menyarankan untuk dikocor. Nah, untuk dikocor itu tanaman makannya juga akan lahap juga. Karena apa? Dalam musim kemarau itu kan tanaman juga butuh air. Nah, kita tidak ada air, makanya kita pakai kocor itu. Makanya kalau sama di musim kemarau itu dikocor, otomatis cabai juga akan lebih optimal dan buah bisa akan lebat. Bunga rontok itu bisa jadi dari unsur K-nya kurang. Jadi jika kekurangan unsur K, dia akan cepat rontok
biasanya di di daun atas. Nah, di bunga yang seperti ini saya contohkan ya. Nah, biasanya kalau sama rontok dia akan menguning. Nah, ini menguning habis itu rontok. Nah, rontoknya itu gara-gara unsur K. Kalau kita kekurangan unsur K, otomatis dia nggak akan bisa berbuah. Jadi muncul bakal buah seperti ini rontok, muncul buah bakal seperti ini rontok. Nah, makanya kita harus mengetahui unsur hara makronya itu. Gulma ini memang sangat mempengaruhi juga. Jadi paling tidak sebelum melakukan pemupukan, gulma ini harus bersih dulu. Karena apa? Kalau selama kita memupuk gulma masih tetap seperti ini, itu dimakan oleh gulma juga, gitu. Nah, untuk pembersihan gulma ini kita harus pakai tenaga orang. Jadi pakai cangkul untuk dibersihkan. Nah, baru nanti kalau sudah bersih kita sistem pupuk sudah seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tanaman yang kekurangan unsur hara mikro. Unsur hara mikro itu apa? Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Kalau yang makro tadi kan dalam jumlah besar. Nah, di sini tanaman yang kekurangan unsur Mg, nah itu biasanya warna daunnya itu sudah agak kekuning-kuningan dan uratnya itu masih kelihatan hijau. Nah, jika dilihat luar dalam itu sudah agak kuning-kuningan, maksudnya kuning dilihat dari keseluruhan itu tanaman sudah kuning. Coba kita lihat di bawah. Nah, ini kan sudah agak kuning juga. Nah, ini dikatakan unsur hara yang kekurangan Mg. Nah, sedangkan untuk unsur hara yang kekurangan mangan, nah itu biasanya muncul bintik-bintik seperti ini. Bintik-bintik seperti ini memanjang. Nah, kemudian di tengah-tengah daun itu masih muncul warna kuning. Warna kuning, cuman untuk uratnya dia masih kelihatan hijau. Gitu. Nah, yang diingat-ingat itu jika muncul bintik-bintik seperti ini, memanjang seperti ini, itu berarti kekurangan unsur mangan. Jadi kita harus nyari pupuk yang lengkap dengan unsur hara mikronya. Jangan hanya mengambil unsur hara makro saja. Kalau semua tanaman dikasih unsur hara makro tanpa ada unsur hara mikro, itu juga percuma. Karena tanaman juga butuh unsur yang lengkap. Sama halnya kita orang makan ya. Makan kalau kita makan nasi, itu kan makanan pokok. Jadi kalau gak ada lauk, tempe, ikan, dan lain sebagainya kan masih kurang lengkap. Seperti itu. Nah, untuk kekurangan unsur hara zat besi, nah biasanya itu daun masih kelihatan hijau dan urat-uratnya itu juga masih kelihatan hijau. Nah, cuman di samping tepi daun dia kelihatan kuning nih, kuning ya. Nah, jika dibalik dia masih kelihatan hijau juga. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan masih kelihatan kuning semua. Nah, kalau yang ini luar dalam itu sama-sama hijau. Nah, ini. Sedangkan uratnya juga masih kelihatan hijau. Hanya di tepinya yang masih kelihatan kekuning-kuningan. Itu jika kekurangan zat besi. Nah, kalau semua tanaman ini dilengkapi dengan unsur hara mikro, otomatis dia akan bisa berbuah lebat lagi. Seperti itu. Tapi jangan lupa untuk penyemprotannya juga dimaksimalkan. Funginya, terus HPT-nya di sini terserang hama penyakit apa, kita harus diteliti dulu. Jangan asal nyemprot pokok pakai semprot ini, tapi harus kita lihat dulu di lapang. Ini terserang hama penyakit apa, seperti itu. Unsur hara mikro memang sangat berpengaruh. Karena apa? Unsur hara mikro itu kalau kita bandingkan persen ya, itu hampir seperti 70-30%. Jadi unsur hara makro 70, unsur hara mikro 30%. Sebenarnya kalau kita tidak pakai unsur hara mikro itu bisa tumbuh optimal. Cuman untuk proses ke pembuahan dan lain sebagainya itu
itu nggak akan bisa lebih lama bertahannya. Jadi dia lebih cepat mati. Nah, yang dimaksudkan untuk dikasih unsur hara mikro itu kan yang diharapkan tanaman itu umurnya lama dan bisa membuahkan buah yang lebat. Seperti itu. Sebelum kita mau memupuk, kita pastikan dulu di lapang itu HPT-nya seperti apa. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan HPT-nya, baru kita mupuk sudah. Seperti itu. Untuk ini Mas, pada tanaman itu Mas, apakah kekurangan unsur hara itu juga berpengaruh kepada serangan penyakit Mas pada tanaman? Kekurangan unsur hara. Oh ya, untuk kekurangan unsur hara itu sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Jika kekurangan unsur hara makro, dia kan sudah saya jelaskan di awal ya. Iya. Nah, itu kan dari daun, terus dari pertumbuhannya. Nah, jika sudah kekurangan unsur hara makro itu dan kekurangan unsur hara mikro, kayak hama penyakit tanaman itu akan gampang masuk ke tanaman itu sendiri. Jadi seperti ini ya, ini sudah dihinggapi oleh ulat ini. Ini kan telur-telurnya ulat ini kan. Nah, jika tanaman sudah kekurangan unsur hara makro dan mikro, kayak ulat, trip, dan kutu-kutuan itu gampang masuknya. Karena apa? Tanaman tidak kebal terhadap hama itu sendiri sudah. Tapi jika tanaman itu optimal, sehat, seger, nah hama penyakitnya pun juga akan tidak bisa memakan secara maksimal. Karena apa? Di dalam daunnya itu sudah terjamin ada unsur hara makro dan mikronya di situ. Itu Mas, apa namanya itu, contohnya Mas seperti buah ini Mas. Ya. Nah, ini buah ini kan bentuknya tidak sempurna Mas. Iya. Nah, ini bisa dikatakan kekurangan apa ini Mas? Nah, jika bentuk buah yang tidak sempurna ini bisa jadi dikatakan unsur hara kaliumnya. Jadi dia unsurnya sangat kurang. Nah, untuk jadinya dia jadi buah, cuman tidak bisa optimal, tidak bisa memanjang mulus, tidak bisa. Dan apa namanya? Jika kekurangan unsur itu, semua buah akan seperti ini semua. Kalau dilihat sudah seperti ini ya, ini memang kekurangan unsur hara kalium. Kenapa saya katakan unsur hara kalium? Di bawahnya ini sudah ada yang jadi. Contoh, nah seperti ini. Nah, dia sudah jadi, cuman tidak bisa sempurna buahnya. Seperti yang tadi saya sampaikan dan sampean pertanyakan tadi itu ya. Nah, dia nggak akan bisa mulus sempurna. Karena apa? Unsur hara kaliumnya sangat sedikit. Dan otomatis jika ini sudah jadi, otomatis yang atas ini nggak akan jadi atau yang dikatakan bajang itu. Nah, jika kita ingin yang atas ini bisa jadi, yaitu unsur hara kaliumnya kita maksimalkan. Jadi kebutuhan tanamannya itu butuh berapa itu kita maksimalkan agar bakal buah yang ke atas itu bisa jadi. Ya, untuk kesan dan pesannya ya. Untuk pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi Indonesia, nah kita jangan pernah takut untuk terjun di pertanian. Karena apa? Pertanian itu sangat luas dan jangkauannya itu juga sangat luas, ilmunya juga banyak. Jadi jangan pernah sampai takut untuk kotor. Karena kita jika turun dalam pertanian itu kita bisa banyak belajar. Jadi tidak harus di sawah, di rumah pun juga bisa. Seperti contoh hidroponik, terus di sawah ya seperti tanam melon, semangka dan sebagainya. Jika itu sudah kita pahami semua, kita punya ilmunya semua. Nah, itu otomatis kita jika sudah beranjak dewasa, kita sudah bisa bersaing dengan petani-petani yang lain dan bisa berkontribusi dengan petani-petani yang lain untuk mendapatkan tanaman yang optimal, buah yang maksimal. Jadi kita jangan pernah takut untuk terjun dalam pertanian. Memang kalau dilihat sekilas pertanian itu kotor dan lain sebagainya, jangan pernah takut seperti itu. Tapi kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya yang sekiranya nanti
itu bisa jadi penghasilan yang sangat berlimpah. Jadi dalam pertanian itu bisa jadi penanam sayur, terus kita bisa belajar tentang bagaimana membuat benih, breeding. Kalau seumpama pemuda-pemudi Indonesia ini mau belajar seperti itu, pasti mereka akan bisa menjadi orang yang sukses untuk membuat benih-benih yang berkualitas bagus dan diminati oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau saran saya, jangan pernah takut untuk terjun dalam bidang pertanian. Oke teman-teman, itu tadi video yang saya dapat sampaikan, dan juga terima kasih kepada Mas Sam yang sudah menjelaskan terkait dengan unsur hara dan juga ciri-ciri kekurangan unsur hara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, juga share ke teman-teman sekalian semua. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ikuti video-video berikutnya. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana Agro, yes.